Hai, welcome back to Lelaki Tidak Bercerita episode ke-23. Udah hampir sebulan nih Lelaki Tidak Bercerita udah mengudara ya. Mudah-mudahan ada yang nonton, mudah-mudahan ada yang suka, mudah-mudahan uh, ada yang nge-share juga. Jadi makin banyak yang dengerin. Banyak yang nonton maksudnya. Hari ini Kamis, ya di kantor nggak ada apa-apa sih, maksudnya nggak ada yang ya udah aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana. Kecuali tadi dapat cerita dari temen yang mana dia itu pas beli makan siang ketemu sama mantan. Dan sialnya mantan ini adalah mantan yang emang dibenci banget. Jadi malah dapat pengalaman yang gak enak gitu, maksudnya ketika makan siang. Ketika beli makan siang. Lu gitu juga gak sih? Maksudnya kalau udah putus sama mantan jadi bener-bener nggak pengen banget lagi untuk menjalin komunikasi karena sebenci itu. Mungkin ada beberapa tipe yang kayak gitu ya, yang dipengaruhi sama kayak gimana mengakhirinya juga sih, atau apa yang dijalani selama mereka pacaran. Tapi ada beberapa juga yang setelah putus ya udah tetap berteman baik. Maksudnya bukan dalam artian akrab ya, tapi ya udah kalau ketemu ya tegor, masih say hi gitu-gitu, nggak, tapi enggak yang saling buang muka gitu maksudnya. Ya tergantung, itu tadi tergantung bagaimana putusnya, terus pengalaman selama pacaran. Mungkin bisa jadi yang benci banget itu karena selama pacaran dia diperlakukan nggak enak gitu, nggak pernah, mungkin dapat dapat treatment yang uh, baik ya, tapi most of experience-nya, pengalaman selama pacarannya lebih banyak gak enak, misalnya gitu. Dan seringkali ketika udah dapat pengalaman yang enak itu, tak kenapa susah banget buat putusnya. Kayak udah berbulan-bulan diperlakukan ya mungkin sekasar itu, atau ya nggak kayak pacar aja, jadinya kayak malah jadi musuh. Cuman kadang-kadang ada beberapa yang tetap bertahan di hubungan yang setoksik itu. Baru setelah satu momen disadarkan sama keadaan, atau apa ya, disadarkan oleh logika dari sahabatnya yang akhirnya tembus ke otaknya. Setelah berkali-kali mencoba nggak tembus-tembus, akhirnya satu momen dek, tembus, akhirnya putus. Dan menjadi sangat sebenci itu dengan mantannya. Atau ya udah, hubungan baiknya tetap terjalin meskipun sudah jadi mantan. Iya, uh, itu sih sebenarnya malah lebih bagus ya. Maksudnya tidak komunikasi secara intens lagi, cuman ya udah aja, nggak nambah musuh gitu. Maksudnya mantan tidak berubah menjadi musuh, jadi ya udah manusia biasa aja di hadapan kita gitu, nggak ada perasaan apa-apa lagi. Cuman yang nggak benci juga, ya tergantung tipe masing-masing lah ya. Tapi kata gue pernah lihat di Instagram, katanya kalau misalnya kita udah putus sama seseorang, mau sedekat apapun kita dulu, atau sedekat apapun lokasi tinggal kita dengan dia, kayak semesta itu bikin apa ya, bikin settingan aja biar kita nggak ketemu gitu. Maksudnya kayak ada aja settingannya buat nggak ketemu, padahal mungkin daerah rumahnya sedekat itu, atau mungkin malah tetanggaan, nggak ngerti. Cuman kalau udah putus katanya sih gitu, akan dibuat saling menjauh oleh semesta. Nggak tahu sih.
Teman-teman gimana? Kalau yang udah jadi mantan masih berteman baik atau malah jadi benci? Ya tergantung pilihan masing-masing sih ya. Seperti yang gue bilang tadi, tergantung apa yang dialami selama pacaran sama gimana putusnya. Terus sekarang gimana? Gue pernah cerita lagi. Gue pernah dengar cerita temen yang dia udah lama banget nggak ketemu mantan. Itu udah lama banget sih ya. Waktu zaman gue masih siaran kayaknya. Udah lama banget ceritanya. Jadi dia itu udah lama nggak ketemu mantan. Satu momen ketemu mantan di acara nikahan teman mereka lah. Dan katanya ketika ngelihat mantannya untuk pertama kali lagi setelah sekian lama nggak ketemu, kayak masih ada perasaan gugup. Aneh juga ya, maksudnya padahal udah lama nggak ketemu, udah putus juga, tapi deknya masih ada gitu. Tapi deknya bukan untuk yang pengen balikan katanya, cuman ya karena ngelihat si dia gitu ketemu lagi, jadi lebih ke dek kaget aja sih kayaknya. Ya macam-macam sih ya. Tipikal orang-orang yang ketemu mantan, ada yang kayak temen gua tadi yang sebenci itu sampai malesin banget, pengen menatap pun nggak mau gitu. Maksudnya menatap aja nggak mau. Atau kayak teman gue yang lain yang udah lama nggak ketemu mantan, sekalinya ketemu masih deg-degan. Nyeritain mantan jadi keringetan gue. Panas banget airnya Banjarmasin ya. Udah hampir 8 menit. Kayaknya segitu dulu kali ya cerita soal mantan. Kalau mantan gue ada berapa ya? Bisa kehitung 1, 2, 3, 4. 4. Bener ya? 1, 2, 3, 4. Iya, cuma 4. Dan ya udah habis putus aja gitu, maksudnya ya udah biasa aja, nggak ada yang aneh-aneh. Ya maksudnya mau aneh gimana, ya emang nggak ada aneh-aneh. Segitu dulu deh ya lagi tidak bercerita hari ini. Udah lumayan juga, hampir 9 menit. Mudah-mudahan ada isinya ya, karena makin kesini kayaknya gue makin bingung mau cerita apa. Lelaki tidak bercerita beneran bingung nih mau cerita apa. Jadi ya udah, sedapatnya pengalaman apa hari ini gue kembangin aja sesuai pengalaman gue. Oke, thank you yang udah nonton sampai habis. Mudah-mudahan bisa menemani kegabutan lu di malam hari ini atau kapanpun lu nonton ini. Kalau berkenan boleh di komen. Buat yang pengen menyalurkan ceritanya, gue nggak pernah bosan ngajak. Boleh menjadikan platform YouTube gue sebagai tempat curhatan lu para lelaki. Pengen di chat, pengen di chat, pengen ngedrop cerita apapun di kolom komen, silakan banget. Kalau nanti misalnya tipis-tipis bisa gue bahas. Tapi boleh banget menjadikan platform gue sebagai bahan untuk kalian menyalurkan isi kepala yang mungkin selama ini nggak bisa kesalur karena ya situasinya nggak memungkinkan, atau mungkin ceritanya terlalu gimana-gimana.
silakan banget buat buat diceritain di kolom komentar ya. Kalau yang berkenan buat subscribe, terima kasih. Buat yang like, yang share, terima kasih banyak. Sampai ketemu di Lelaki Tidak Bercerita edisi selanjutnya. Bye bye, sampai jumpa.